Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi ya, menjelang siang bentar lagi pada teman-teman di kelas B D3 Keuangan dan Perbankan. Kita akan melanjutkan materi perkuliahan di mata kuliah Pendidikan Pancasila. Oke, kalau minggu lalu sudah sampai sidang PPKI, berarti kita lanjut ke setelah PPKI ya, di mana memang setelah PPKI ataupun setelah tanggal 18 Agustus negara sudah merdeka dan perangkat-perangkat negara sudah ada, gitu ya. Tinggal bagaimana kita menjalankan sebuah negara yang sudah merdeka dan dengan dasar negara, dengan undang-undang dasar yang telah ada gitu. Namun kita akan melihat menggali lagi sejarah itu ya, terutama di era pasca kemerdekaan atau dalam sejarah umum itu disebut dengan era revolusi fisik ya di tahun 45 sampai tahun 50-an. Nah, setelah kita memiliki negara dan memiliki konsep bernegara dalam dasar negara maupun dalam Undang-Undang Dasar 45, ini juga silahkan saya mengundang Anda untuk berpartisipasi ya di perkuliahan ini. Bagaimana, apakah Indonesia yang sudah merdeka itu berjalan dengan seharusnya nggak, dengan semestinya tidak gitu, di awal-awal kemerdekaan? Siapa yang bisa berkomentar? Ada apa di tahun 45 ya, pasca kemerdekaan, pasca PPKI, sampai tahun 50? Apakah baik-baik saja? Atau ada peristiwa-peristiwa yang mungkin sudah Anda ketahui ya di sekolah pun waktu belajar sejarah? Terutama yang berkaitan dengan konsep bernegara ya. Ada peristiwa apa aja coba yang Anda ketahui di era itu? Pakum Siapa nama? ya, Pak? Siapa namanya? Revin, Pak. Revin absen. Ataupun NPM-nya berapa, Revin? Ujungnya? 082, Pak. 082. Silakan Revin, apa yang terjadi di tahun itu setelah PPKI? Vacuum of fire kalau nggak salah, yang kekosongan dalam kepemimpinan. Setelah proklamasi. Peristiwa setelah proklamasi ini mah. Kalau vacuum of power kan sebelum itu ya, menjelang kemerdekaan. Silakan coba Revin. Oh, setelah merdeka kita ini bagaimana misalnya? Jadi kita bicara setelah kemerdekaan. Ada apa aja coba yang Anda ketahui setelah merdeka kita apakah baik-baik aja? Adil, makmur, sentosa, bersatu. Nggak tahu, Pak, kalau itu. Nggak tahu? Coba cari tahu. Sambil baca aja bukunya ya. Sambil browsing, sambil baca-baca referensi, nggak apa-apa. Coba yang lainnya, ada yang bisa menjelaskan peristiwa setelah proklamasi? Ya? Ya, ini kan kita udah, jangan ngebahas yang udah dibahas minggu lalu ya, tapi yang setelah PPKI. Masa nggak ada peristiwa sama sekali gitu? Ada Bandung Lautan Api, Pak. Oke, itu salah satunya. Coba yang lainnya. Putri, Salsabila. Nah, Bandung Lautan Api itu, kenapa ada Bandung Lautan Api? Akibat apa? Karena waktu itu Belanda mendaratkan pasukannya ke Bandung Lautan Api. Jadi masyarakat Bandung sengaja membakar Bandung agar tidak dibawa oleh bangsa Belanda. Ya, agar dalam tidak sejarah. ditempati oleh bangsa Belanda. Itu salah satu sejarah penting dalam peperangan kemerdekaan ya, yaitu Bandung Lautan Api yang diakibatkan oleh adanya agresi militer Belanda ya. 2 kali itu agresi militer itu ya. Ada Bandung Lautan Api, ada perang Surabaya gitu kan dan sebagainya. Berarti kalau begitu negara kita bagaimana setelah merdeka?
baik-baik aja. Tidak stabil, Pak. Tidak stabil. Kenapa tidak stabil, Nur? Karena banyak gangguan dan hambatan dari eksternal maupun dari internal. Coba yang dari eksternal apa? Yang disebutkan militer 1 dan 2. Oke, berarti Belanda datang lagi. Kenapa Belanda atau sekutu datang lagi? Karena tidak puas. Tidak Kan mantan puas? ingin Iya, kan itu mantan yang ngajak balikan, padahal kita sudah punya yang lain gitu. Sehingga ya itulah hebatnya sang mantan ya, kalau ngeyel, kalau belum move on maka akan maksa-maksa ngajak balikannya gitu. Ya. Tapi kan mau dikatakan apa lagi ya? Kita tak akan pernah satu. Itu dari eksternal ya. Jadi digoda lagi oleh sang mantan. Maka hati-hati ya, kalau Anda banyak mantan maka akan banyak godaan. Makanya pilih-pilih dari sekarang mantannya. Itu yang dari eksternal, yang dari internal apa? yang tadi disebutkan, Pak, yang Bandung Lautan Ya itu kan bukan eksternal. apa teh 2 dekret presiden kan? Itu masih jauh ya ke sana. Ada 2 pemberontakan di tahun itu. Coba sebutkan pemberontakannya apa? PPKI, Pak. G30 SPK. Jauh, masih jauh. PKI tapi bukan G30 SPKI kalau di tahun itu ya. Tahun 48 itu PKI Madiun ya. Dan DI TI di Jawa Barat. Jadi di saat kita menghadapi agresi militer itu PKI membuat pemberontakan di Madiun yang sebelumnya juga memberontak ke Belanda kan. Kemudian di Jawa Barat juga DITI ya. Tapi kan yang langsung bisa ditumpas ya PKI Madiun ya di 48 dan langsung dieksekusi mati para pelakunya, Muso ya, Amir Saripudin dan lain-lainnya. Itulah yang disebut dengan era revolusi fisik. Berarti memang kita menghadapi 3 peperangan ya yang besar, kemudian juga sehingga ya eksistensi Pancasila dan UUD 45 yang disahkan di PPKI itu tidak berjalan ya. Karena faktor yang paling besarnya adalah gangguan Belanda gitu dengan membuat kita sulit untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari luar negeri ya. Kan syarat negara itu kan selain de facto dan de jure ya, yaitu ada faktor pengakuan dari luar negeri. Dan Belanda membuat sebuah provokasi kepada dunia internasional bahwa Indonesia itu merdeka, hadiah Jepang dan sebagainya. Apalagi dengan bentuk pemerintahan kita yang presidensil, itu dianggap kita negara diktator gitu. Sehingga muncullah maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta tahun X ya nomor X tahun 46 tentang berubahnya sistem pemerintahan dari presidensil ke parlementer. Sehingga di era itu kita akan melihat ada Perdana Menteri. Padahal tidak dikenal dalam Undang-Undang 45 ya Perdana Menteri itu. Yang pernah menjadi Perdana Menteri di era itu selain Muhammad Hatta juga ada Sultan Syahrir ya, dan juga Amir Saripudin. Nah inilah yang ketika Amir Saripudin menjadi Perdana Menteri dan kalah dalam perjanjian Renville karena Indonesia itu semakin sempit wilayah RI dan Amir itu malu dan dipecat oleh Soekarno dan berkoalisi dengan musuh untuk terlibat PKI Madiun gitu ya. Dan imbas dari adanya perjanjian Renville itu kita semakin sempit. Dan tahun 49 bentuk negara kita berubah total menjadi menjadi RIS ya atau Republik Indonesia Serikat yang dimana undang-undang yang berlaku bukan lagi Undang-Undang 45 yang disahkan oleh PPKI tapi ya Undang-Undang RIS sebagai negara buatan Belanda dan nuansa aturannya pun ya tidak seperti apa yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 45 tapi sudah bernuansa liberal, bernuansa serikat gitu ya. Artinya juga Pancasila tidak berlaku di era itu. Dia boro-boro bisa berpancasila karena undang-undang dasarnya pun berubah. Dan usia RIS tidak lama ya, hanya sekitar setahun kurang ya, 6 bulan atau 7 bulan dan tahun 50 kita kembali ke negara kesatuan NKRI.
Tetapi Undang-Undang Dasar yang berlaku bukan Undang-Undang Dasar 45, tapi UUDS 50. Nah, di UUDS 50 ini berlangsung selama 9 tahun dari tahun 50 sampai tahun 59 ya. Yang disebut juga dengan era demokrasi liberal ya. Kalau di sejarah kan tadi era kemerdekaan atau perang kemerdekaan revolusi fisik tahun 45 sampai tahun 50. Tahun 50 sampai tahun 59 itu demokrasi liberal. Nah, karena di sana ada Undang-Undang Dasar sementara, UUDS, yang namanya juga sementara ya. Berarti kalau sementara itu ya sementara, tidak selamanya, harus diganti oleh yang baru ataupun yang permanen ya. Sehingga agenda pemerintahan Indonesia tahun 50 itu adalah mengganti Undang-Undang Dasar dan sementara 50 ya menjadi Undang-Undang Dasar yang baru. Dan bisa terlaksana penggantiannya itu 5 tahun kemudian dengan adanya peristiwa pemilu 55 sebagai pemilu pertama dan pemilu yang dianggap paling demokratis di Indonesia. Nah, sekarang saya kembali lagi mengundang Anda untuk berpartisipasi. Bagaimana pemilu 55? Kapan, apa yang dipilih, apa hasil kerjanya ya. Ingat agenda utamanya adalah mengganti UUDS, mengganti UUDS 50. Tapi bagaimana faktanya? Siapa? Silakan acungkan kakinya. Yasmin coba Pak. Pak Yasmin, bagaimana pemilu 55? Pada undang-undang yang masih sementara maka harus diganti ya Pak. Terus pergantian undang-undang dasar yang baru diupayakan melalui pemilu 1955 yang dimana pemilu 1955 itu bertujuan untuk memilih anggota legislatif dan konstituen. Konstituante Dewan ya? Konstituen, iya, yang bertugas membuat undang-undang dasar. Nah, di konstituante ini mulai bekerja November 1956 sampai 5 Juli 1959. Dan kegagalan konstituen ini dalam membuat undang-undang dasar berakhir dengan dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, momentum sampai situ dulu ya. Kita kaji dulu pemilu 55 ya yang tadi disebutkan oleh Yasmin. Yasmin itu nomor berapa absennya? 15, Pak. 15. Kok nggak ada Yasmin ya? Nomor ujung absennya berapa? Oh iya, nomor 015 ya. 15. Kamu dari Kepulauan Bintan? Ya? Bukan. Kamu orang mana? Bukan, Pak. Kamu nama ujungnya Bintan ya? Pangandaran. Pangandaran. Pak. Bahkan juga ada orang Malaysia di sini ya. Risa nih Ipin Upin. Oke, jadi pemilu 55 ini pemilu pertama yang tadi agendanya memilih anggota DPR dan konstituante ya. Ini kan tanggalnya juga ada 2 kali pemilu berarti ya. Nah, konstituante ini yang bertugas mengganti UUDS atau MPR ya kalau di dalam undang-undang yang sekarang konstituante itu. Ini agendanya. Dan tadi disebutkan gagal. Kenapa gagal? Kita lihat dulu ya. Jadi ini yang menarik pemilu ini ada termasuk yang DPR-nya juga ya. Karena banyak peserta pemilu, ini pemilu di era liberal. Kalau Anda menggambarkan tahun 50 sampai tahun 59 sebenarnya tidak jauh berbeda dengan era sekarang di reformasi karena banyak partai politik atau multi partai. Tapi yang menarik di sini ada partai yang cukup besar ya di era ini yang masuk 4 besar lah. The Big Four. Kalau di Eropa ini di Liga Eropa masuk zona champion ya, kalau di Liga Inggris, Liga Italia gitu ya. Yang pertama adalah PNI. Sedikit di bawah PNI adalah Masyumi ya, atau Partai Islam, gabungan Partai Islam. Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Dan yang ketiga ini NU, ini juga pecahan dari Partai Islam. Kalau sekarang kan NU ormas ya, bukan partai politik. Dan yang keempat adalah PKI. Ini keempat partai ini yang mewarnai politik Indonesia di awal-awal pemilu pertama ya.
dan sangat demokratis katanya pemilu pertama ini, karena belum ada money politik, ya murni ya kaderisasi partai politik. Kenapa gagal? Ya lihat ini tiga ideologi ya. Kalau kita pecah menjadi tiga ideologi di sini, nasionalis itu PNI, diwakili oleh PNI, agama atau Islam diwakili oleh Masyumi ya. NU juga masuk Islam tapi nanti beda arah politiknya. Kalau Soekarno pernah menulis buku, kalau Anda lihat profil saya di sini lihat nih. Buku Soekarno tahun ini nasionalis, marxisme, islamisme dan nasionalisme ya. Sebenarnya digambarkan dalam pemilu 55 juga. Ketiga kekuatan Islam, kekuatan nasionalis maupun kekuatan Marxis ataupun komunis ya. Dan yang ketiga adalah komunis di sini. Nah, mereka boro-boro bisa membuat undang-undang dasar pengganti undang-undang dasar sementara ya. Karena ada peristiwa PPKI dan BPUPK di sini. Jadi mengulang lagi peristiwa PPKI ya. Yaitu mereka terjebak dalam rumusan dasar negara. Kalau kita lihat PPKI kan sehari selesai ya, tanggal 18 Agustus. Bahkan Piagam Jakarta juga selesai sehari kan 22 Juni. Tapi ini berapa tahun tadi? Dari Yasmin dari tahun 56 sampai tahun 59 ya, kurang lebih berapa, hampir 3 tahunan kurang lebih ya. Mereka boro-boro bisa membuat undang-undang dasar. Tapi malah kembali memperdebatkan dasar negara. Sementara Undang-Undang Dasar 45 yang dibuat oleh BPUPK yang kedua itu hanya seminggu kan, 10 sampai 16 Juli. Ini 3 tahun membahas dasar negara, memilih dasar negara, di mana yang mengerucut menjadi 2 pilihan di sini. Karena di sini ada Masyumi ya partai Islam, sehingga ini sini Islam pilihan pertama oleh Masyumi, dan yang kedua oleh 3 partai ini yang bersatu di sini ya, NU, PNI dan PKI ini katakanlah ini nasionalis ya. Dan disinilah perdebatan yang tak berujung ya. Tiap hari bayangkan rapat tiap hari hanya untuk memilih, tidak ada yang bisa dipilih gitu. Tidak ada kata mufakat tidak dalam bermusyawarahnya. Ketika proses musyawarah mengambil jalan buntu, maka yang akan dipilih adalah jalan terakhir, yaitu dengan voting ya. Voting. Mengambil suara terbanyak. Dan diambil suara terbanyak pun tidak ada yang memenuhi quorum sebagai syarat sebuah keputusan. Padahal yang mengusulkan Islam hanya Masyumi gitu ya. Tapi nggak ada yang menang di proses pengambilan keputusan suara terbanyaknya. Padahal kan kalau kita lihat PPKI, walaupun hanya 2 orang yang mengusulkan misalnya keberatan Piagam Jakarta, mereka bisa selesai sehari ya. Islam bisa toleran ya. Jadi bedanya generasi 45 dan 55 ya, generasi 45 relatif bisa lebih mengambil kesepakatan atau bermusyawarah. Sementara generasi 55 tidak bisa bermusyawarah ya, karena gagal membuat sebuah keputusan. Bahkan yang menarik di sini perdebatan antara antara Masyumi Islam ya, Nasir dan Aidit dari PKI. Mereka berdebat sangat keras karena berbeda haluan, Islam yang garis keras mungkin tanda petik dan komunis yang juga garis keras kan, punya masa yang sama-sama besar ya. Tapi mereka hanya berdebat di tempatnya aja berdebat, tidak sampai ke ranah pribadi ya, perang di Twitter misalnya setelah kalah di sidang ataupun perang di medsos. Mereka hanya bisa ngopi bareng, bisa ngumpul bareng kalau udah waktu-waktu istirahat. Banyak kisah-kisah yang menarik ya di antara tokoh-tokoh di era itu. Bahkan kalau kita tarik lagi PKI ini menarik gitu ya. Ketika dihabisi oleh Bung Karno di tahun 48 di PKI Madiun, tapi bisa comeback atau rebound di tahun 52 untuk menyiapkan pemilu 55 gitu ya. Bahkan menurut beberapa keterangan sejarah, tahun 52 PKI di pimpinan Aidit ya, DN Aidit ini mendapatkan rehabilitasi dari Bung Karno ya, sehingga bisa comeback lagi. Sehingga wajar dalam 3 tahun membangun sebuah kebijakan dan konsolidasi massa dan bisa melahirkan massa yang besar ya, di era itu. Bahkan menjadi partai komunis terbesar di dunia non struktural ya, dan ketiga di bawah komunis Cina dan komunis Soviet. Dan akibat kegagalan konstituante dalam melahirkan sebuah UUD yang baru,
maka muncullah dekret presiden tanggal 5 Juli 59. Nah, sekarang lanjut ke dekret ya. Siapa yang bisa menjelaskan dekret presiden 5 Juli 59? Apa pengertiannya? Apa diktum, momentum, konsideran, dan dasar hukumnya? Sopo. Di Yasmin udah, coba di luar Yasmin. Saya Pak. Siapa? Oke, Reza. Muhammad Reza. Kamu teh absen 067 teh. Ya, sudah ada. Sudah ketemu. Apa itu dekret? Dekret adalah Bukan tindakan dekret sepihak. ya. Oh, dekret adalah tindakan sepihak penguasa. Momentumnya karena negara dalam keadaan bahaya. Diktum isinya yang pertama itu adalah bubarkan konstituante. Yang kedua, kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga itu adalah segera bentuk MPRS dan DPAS. Konsideran Piagam Jakarta atau syarat Islam menjiwai Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukumnya yakni darurat subjektif Soekarno. Oke, itu tentang dekret ya. Sepihak, berarti Soekarno ataupun presiden kepala negara membuat sebuah keputusan sepihak tanpa kompromi. Kenapa sepihak gitu kan? Karena negara bahaya. Kenapa disebut bahaya di saat itu? Bayangkan ya. Kalau saya yakin pemilu 55 pemilu yang memang benar-benar demokratis ya, karena belum ada media sosial, belum ada money politik, belum ada pencitraan di televisi maupun di media-media online gitu ya. Karena mereka bisa membuat suaranya banyak atau dipilih oleh rakyat karena benar-benar terjun ke rakyat. Artinya yang memilih PNI sadar bahwa dia memilih PNI. Ya. Memilih NU mungkin juga dia ada warga NU, terutama di Jawa Timur yang loyal. Ya. PKI juga saya bilang itu PKI yang partai yang bisa melakukan kaderisasi yang baik ya di dalam tubuh partainya, sehingga sadar bahwa dia adalah pemilih PKI ya benar-benar kader PKI. Begitu pula Masyumi ya, sebagai kekuatan Islam yang basisnya di Jawa Barat dan Banten ya, bahkan di wilayah Sumatera itu juga memiliki basis yang benar-benar dia sadar bahwa akan pilihannya, bukan seperti alay ataupun memilih dengan seperti sekarang mungkin karena dia ada artis ataupun karena ada ngasih sembako dan sebagainya. Dengan memiliki massa yang loyal seperti itu, kalau misalnya di tingkat elitnya, di tingkat pucuk pimpinannya tidak ada kesepakatan, tidak ada mufakat, kalau sudah masuk ke ranah masyarakatnya, ke pendukungnya, ke massanya, maka yang bentrok bukan lagi perang ideologi atau perang pemikiran, tapi kalau sudah masuk ke massa pasti ada perang konflik, ya perang mungkin ya, berdarah dan sebagainya. Karena tidak akan terbendung ya, emosinya kan beda dengan emosi para elitnya gitu. Sementara tadi elitnya gagal bersepakat, beda dengan yang di era 45 yang mereka elitnya selesai bersepakat. Itulah yang membuat Soekarno membuat sebuah kebijakan yang tidak populer ya, bahkan melanggar semua aturan negara. Kita lihat semua isi dekret, bubarkan konstituante. Seorang presiden kan kepala negara ya. Ini bahkan kedudukannya ini hanya sebagai lembaga tinggi, presiden, DPR gitu. Sementara dalam Undang-Undang Dasar yang dulu itu di atasnya ada lembaga tertinggi yaitu MPR, konstituante. Ini lembaga tertinggi di atasnya. Karena kenapa ini tertinggi MPR atau konstituante? Karena mereka selain dipilih rakyat langsung, nanti tugasnya memilih presiden dan melantik presiden gitu. Dan bisa memecat presiden. Tapi ini sebaliknya, ini presiden yang membubarkan dewan ini. Jadi ini sudah melanggar Undang-Undang Dasar atau aturan negara. Jadi membubarkan lembaga negara, lembaga tertinggi negara, dan mengembalikan UUD 45. Jadi ini bukan tugas presiden ya, UUD itu tugas MPR, konstituante. Dan yang ketiga membentuk MPRS dan DPAS juga ini bukan tugas presiden. Tapi itu darurat, tidak masalah. Ya. Demi keamanan negara. Apalagi didukung oleh tentara ya sebagai penjaga keamanan. Karena kenapa dekret Soekarno berlaku sampai sekarang beda dengan dekret Gus Dur ya. Karena Soekarno didukung oleh tentara dulu Nasution ya dari Angkatan Darat. Kalau dulu sejarah kita pernah mendengar mungkin Dwi Fungsi Abri.
dimulai dari sini ya, di dekret presiden. ABRI tentara itu masuk ke pemerintahan atau bisa ikut campur dalam dunia politik selain dunia keamanan dan pertahanan. Ya. Dan yang ketiga adalah konsiderannya, yaitu Piagam Jakarta. Nah ini yang menarik, kenapa ada konsideran Piagam Jakarta kembali disebut oleh Soekarno, bahkan menjadi lembaran negara, keputusan resmi, bertanya kepada 4 partai ini yang besar, ya PNI, NU, PKI setuju. Kita kembali lagi ke Undang-Undang 45 yang di sini ya, yang di PPKI. Tapi Mas Yumi tidak setuju. Kenapa kamu tidak setuju, kata Soekarno? Minta syarat, kata Mas Yumi. Apa syaratnya? Kami ingin di Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang 45. Oke, yes, kata Soekarno. Artinya setelah itu, setelah dekret, kita kembali lagi ke Undang-Undang 45 dan pasti dengan Pancasila yang asli ya. Tapi syaratnya adalah adanya Piagam Jakarta menjiwai satu kesatuan yang utuh dalam naskah ini. Ini penegasan sebenarnya ya. Piagam Jakarta kan ada kalimat sila pertama dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Itu yang ingin diinginkan oleh Mas Yumi. Dan itu disepakati oleh Soekarno ya, di dekret presiden. Kan ini ada orang banyak bertanya, bagaimana dengan yang agama yang lain? Kan bagi para pemeluk-pemeluknya, bukan untuk agama lain ya kalau syariat Islam itu. Nah, bagi agama lain ya jalankan syariat Islam, ya syariat agama yang dianutnya. Dan sampai sekarang kan seperti itu sebenarnya faktanya ya. Walaupun kadang orang misalnya banyak yang bilang jangan bawa-bawa nama agama, jangan bawa ke ranah politik, ranah negara. Tapi kan faktanya partai agama ada. Boleh, bukan ada, tapi boleh masih. Tapi boleh kan. Islam itu kan ada partai Islam, ada partai Kristen. Di pemilu 55 juga ada partai Kristen ya. Di pemilu 99, namun sekarang mungkin partai Kristen tidak ada karena selalu kalah oleh partai nasionalis dan gabung ke yang nasionalis ya, tokoh-tokoh Kristen ya, atau tokoh-tokoh agama lainnya. Bahkan dalam aturan negara misalnya hukum Islam juga ada dalam undang-undang di Indonesia ya, undang-undang pernikahan itu undang-undang hukum Islam, kompilasi hukum Islam. Ekonomi syariah misalnya, perbankan syariah itu juga adalah konsep hukum Islam dan itu tidak bertentangan dengan negara. Ya. Bagi daerah lain misalnya yang di Bali, yang di Papua, yang non Islam itu kan ada aturan-aturan yang khusus untuk umat Hindu, umat Kristen gitu kan, dengan konsep kota Injil misalnya di Papua, itu kan bagian dari bagaimana penegasan dari maksud dari Piagam Jakarta ataupun dari konsep Indonesia ya di 45. Yang harusnya tidak ada yang mempermasalahkan ya antara bagaimana hubungan antara agama apalagi Islam dan Pancasila. Dan yang terakhir adalah dasar hukumnya darurat subjektif ya. Gus Dur objektif, darurat objektif, tapi yang berlaku ya lebih kuat Soekarno ya. Karena untuk ketika sebuah negara dalam keadaan darurat, memang yang dibutuhkan itu kalau di kita karena kultur kita mungkin pernah pengalaman masa kerajaan gitu. Sehingga harus ada sosok yang seperti Soekarno gitu kan yang bisa sentral, bisa diikuti oleh elemen negara lainnya gitu. Jadi bisa mengalahkan lembaga-lembaga negara. Memang butuh orang kuat ya dalam untuk menyelesaikan masalah di kita, butuh orang-orang yang sekuat Soekarno, ya mungkin juga Soeharto yang bisa mengendalikan negara di tahun 66 setelah G30 gitu. Ini mungkin yang harus kita pahami ya, sekalipun daerah dekret adalah bentuk pelanggaran terhadap aturan dasar negara, tapi kalau demi kepentingan dan keamanan negara itu bisa diterima oleh sejarah ya, oleh bangsa Indonesia. Nah, setelah dekret kita mengalami era baru ya di tahun 5 Juli 59 sampai 11 September 66. Apa itu namanya dan bagaimana nasib Pancasila, nasib UUD 45 di era itu? Siapa yang bisa menjelaskan di pasca dekret ya? Ini yang mungkin ada peristiwa yang bulan ini kita peringati ya. Yang udah saya juga bahas di sebagian part di bab 2 ini ya. Coba siapa yang ingin menerangkan era setelah dekret? Apa nama zaman itu? Saya Pak. Siapa namanya? Putri. 090. Putri Aura. 090. Bagaimana Putri? Nah, keadaan itu saat itu. Namanya apa dan kapan? Masa Orde Lama Atau
Masa Orde Lama, masa Orde Baru, sama era reformasi. Coba Orde Lama dulu ya, atau demokrasi Masa terpimpin. Apa yang terjadi di era Orde Lama? Kan kita ini prinsipnya kembali ke Pancasila, kembali ke UUD 45. Tapi apa yang terjadi sebenarnya? Indonesia disibukkan dengan konsolidasi ke dalam babak kedua, terutama dalam menata kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat. Periode ini kelompok yang kecewa terhadap kebijakan pemerintah mencoba melakukan makar seperti DITI, PRII, dan Pemersta. Oke, ini yang ada di masa, tapi yang dilakukan oleh negara aja. Soekarno kan prinsipnya mengembalikan lagi UUD 45. Bener nggak prakteknya? Praktek pelaksanaan UUD 45 oleh Soekarno dan Pancasila tentunya. Sesuai nggak dengan apa yang diputuskan Bung Karno lewat dekret berpancasila dan ber-UUD 45? Kalau sesuai ya silakan. Presiden Soekarno lebih memilih menerapkan demokrasi terpimpin. Oke, selain itu? Betul, itu betul. Jadi Dan Soekarno diktator ya, otoriter di era itu. Tapi apa konsep yang dibangun oleh Soekarno? Bukti Soekarno diktator itu apa coba? Sesuai nggak dengan UUD 45? Diktator Soekarno di era itu? Coba peristiwa Tidak. yang tidak. Kenapa tidak? Contoh Karena pelanggarannya apa? Kenapa disebut diktator? Ya? Ada gerakan 30 September. Yaitu puncaknya, tapi sebelumnya. Itu konsekuensi dari apa yang terjadi pada pemerintahannya. Tapi membangun negara tahun 60 awal itu Soekarno bagaimana? Harusnya Pancasila tapi malah apa gitu. Harusnya udah 45 tapi malah diktator. Dan apa contohnya? Ini sangat terkenal di era ini ya. Nggak apa-apa, ini kita belajar sejarah, bukan belajar. Sejarah itu kan harus belajar fakta yang terjadi ya. Agar kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi. Jadi jangan ditutupi sejarah itu. Tapi saya barusan sebelum kelas ini saya mendengar suatu webinar salah satu mantan Panglima TNI ya. Itu ada informasi hilangnya monografi ya tentang peristiwa G30 di kantor Kostrad gitu ya. Itu kan upaya penghilangan sejarah. Kalau saya minggu lalu misalnya ketika bagaimana pemerintahan ingin melaksanakan undang-undang HIP yang ternyata hanya membahas Pancasila 1 Juni tanpa membahas Pancasila perumusan di sidang-sidang yang lainnya. Ini juga kan upaya sistematis seolah-olah ya penghapusan sejarah. Tapi ini coba di era itu apa yang terjadi? Ada konsep yang terkenal yang diterapkan oleh Soekarno yang berhubungan dengan ini. Apa? Nah, ya ini nih nasionalisme, agama, dan komunis. Ini kan ada kekuatan baru ya. Soekarno melihat ada fakta yang terjadi. Setelah 55 ya. Bahwa memang yang menjadi kelemahan Orde Lama yang seharusnya Pancasila tapi mempraktekkan Nasakom karena melihat fakta empiriknya. Hasil pemilu 55 yaitu ada komunis itu ada faktanya ya. Nasionalis ada faktanya yaitu pendukungnya, partainya, lembaganya. Islam juga ada, agama juga ada NU, ada Masyumi gitu. Kalau itu bersatu kata Soekarno, maka Indonesia akan menjadi negara yang ditakuti oleh negara lain. Akan mendapatkan acungan jempol. Makanya konsep Nasakom ini menjadi konsep jualannya Soekarno ke internasional. Apakah ada dampaknya? Ada ya. Kita mendapatkan simpati yang besar dari masyarakat internasional. Makanya banyak pidato-pidato tentang nation character building ya, diundang ke semua negara. Sementara di negara lain kan tidak mungkin ada itu bersatu ya. Islam, agama, komunis, mana mungkin bersatu dengan nasionalis, dengan liberal gitu kan. Karena kan sekarang itu sedang perang dingin ya. Dua kubu yang berseteru. Amerika dengan barat, dengan liberal, dan Soviet dengan komunis, dan Cina dan para negara-negara komunis yang lainnya. Jerman sampai terpecah belah, Korea sampai terpecah belah kan. Akibat di kita mah bersatu ternyata paham-paham itu. Itu yang menjadi daya tawar Soekarno ke luar negeri ya.
Bahkan pada faktanya tidak mungkin di dalam negeri tidak ada yang bisa bersatu ternyata secara nyatanya ya. Bahkan dalam politik luar negeri pun Soekarno ada pelencengan dari konsep yang dia bangun sendiri ya dengan GNB ya, Gerakan Non-Blok, dengan adanya Konferensi Asia Afrika sedikit tercoreng di era Orde Lama karena Soekarno ternyata dengan Nasakom itu ada yang menonjol ke arah satu kelompok yaitu komunisnya. Itu sangat masuk akal karena di dalam negeri Soekarno gagal ya membangun konsolidasi pada faktanya karena yang berhasil memanfaatkan Nasakom itu hanya komunis gitu. Dan nasib partai lain bukan hanya Masyumi ya. Setelah dekrit Masyumi dibubarkan oleh Soekarno karena ada tuduhan PRRI, Permesta ya ke bahkan para ulama-ulama di era itu, Buya Hamka, Muhammad Natsir, tokoh-tokoh Masyumi banyak yang dipenjarakan. Berbicara Bung Hatta saja tahun 57 sudah tidak lagi bergabung dengan Soekarno kan? Ketika Soekarno kecium oleh Hatta dekat dengan ini gitu. Di era-era sebelum dekrit. Sehingga sebenarnya ketika dekrit ada yang bertepuk tangan yaitu PKI ya. Bahkan teman Soekarno di Partai Sosialis karena ada partai besar yang tidak besar tapi tokohnya hebat-hebat yaitu PSI ya, bukan PSI sekarang. Mungkin ini masuk ke peringkat ke-6 atau ke berapa ya PSI, Partai Sosialis di bawah pimpinan Sultan Syahrir ini tokoh Perdana Menteri pertama di Indonesia ya, Sultan Syahrir itu. Sama nasibnya dengan tokoh-tokoh Masyumi, walaupun dia sosialis gitu ya. Dan sama ini dibubarkan partainya dan dipenjarakan juga Sultan Syahrir. Ya. Karena yang berselancar bebas di era Orde Lama yaitu ini. Bahkan dengan PNI pun tidak begitu dekat Soekarno ya, karena lebih ke sini. Jadi yang selalu mendukung apapun keinginan Soekarno ya PKI gitu ya. Itu untuk konsep Nasakom ya. Sementara praktek UUD 45 yang harusnya dilaksanakan juga dilanggar. Contoh yang paling nyata dari pelanggaran Undang-Undang 45 di era Orde Lama adalah diangkatnya Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Kan tidak dikenal dalam Undang-Undang Dasar ya. Presiden seumur hidup. Ya, tapi itu dilakukan oleh Orde Lama. Makanya disebut demokrasi terpimpin. Dan puncak dari mesranya Soekarno dan PKI adalah G30 ya. Yang dimana memang ada perebutan. Kalau Anda lihat nanti filmnya, sebenarnya kan itu Soekarno itu selain memiliki PKI ada dua anak emas Soekarno ya. Yang pertama adalah tentara yang disebut oleh PKI Dewan Jenderal ya. Yang 7 jenderal itu ada Nasution, ada Ahmad Yani, ada DI Panjaitan, dan anak emas Soekarno yang kedua di istana itu di pemerintahannya adalah PKI tentunya. Dan 2 anak emas itu berseteru ya, mungkin ada hangat-hangat dingin gitu ya. Kalau Anda lihat sekarang di tubuh Pak Jokowi kan juga banyak partai-partai politik yang mendukung. Kan kalau kita lihat mungkin di antara pendukung Pak Jokowi pun ada yang punya kepentingan masing-masing. Mungkin sama dengan yang dulu gitu kan, dengan daerah Bung Karno. Dan Soekarno cenderungnya melihat yang akan menjadi the next leader penggantinya ada ternyata lebih menyukai sosok Ahmad Yani ya dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain. Itu yang menurut beberapa ahli sejarah. Nah, Soekarno dengan kampanye politiknya yang sangat anti Barat, anti liberal, anti Inggris, anti Amerika, menolak ketika Malaysia merdeka ya, atau diberikan kemerdekaan oleh Inggris. Itu 2 alasan. Soekarno punya romantisme Hindu Majapahit, di mana Malaysia adalah bagian dari Majapahit sebagai orang Jawa tentunya Soekarno. Dan yang kedua Soekarno sebagai anti Barat gitu ya, karena dianggap kalau Malaysia merdeka itu negara boneka Barat. Dan sangat benci Barat ya Soekarno itu karena alasannya mungkin karena dekat dengan Timur ya dengan komunis apalagi di backing oleh PKI dan sehingga ada peristiwa yang disebut dengan Ganyang Malaysia jadi persiapan perang menghadapi Malaysia dan yang paling siap untuk perang melawan Malaysia itu adalah PKI gitu ya dengan meminta kepada Soekarno untuk dijadikan angkatan kelima setelah darat, laut, udara, polisi dan kelima adalah barisan buruh dan tani. Dan itu sudah ada bantuan
100.000 pucuk senjata dari Tiongkok untuk angkatan kelima, untuk Ganjang Malaysia. Sementara Dewan Jenderal atau yang disebut 7 jenderal itu mencium ternyata apa yang diinginkan oleh PKI itu bukan semata-mata siap perang melawan Malaysia. Tetapi kita lihat asal-usul PKI sebelumnya kan ya dekat, yaitu jiwa pemberontak ya. 48 dan tahun 26 ya ke Belanda. Nah, melihat kronologi itu, Dewan Jenderal menganggap bahwa sesungguhnya PKI itu akan melawan Soekarno, memberontak kepada Soekarno, merebut tahta Soekarno dengan memiliki pasukan yang dipersenjatai itu. Karena kan Soekarno juga sudah sakit-sakitan ya. Jangan sampai keduluan oleh tentara. Jadi ada saling tuduh sebenarnya gitu kan. Dan puncak dari aksi saling tuduh itu adalah PKI mengambil langkah duluan dengan malam 30 September itu dengan menculik 7 jenderal itu ya. Jadi sebelum intel tentara lapor ke Soekarno akan adanya kudeta PKI, tapi PKI duluan yang menculik 7 jenderal itu. Nah, itulah yang kurang lebih seperti itulah kronologi yang terjadi ya. Sampai setelah peristiwa G30 itu kan perlahan kekuasaan Soekarno mulai meredup ya. Tokoh-tokoh PKI kan hilang saat itu. Ada yang kabur, ada yang ditangkap ya. Bahkan Untung pun setelah dia konferensi pers di RRI kan langsung diambil alih oleh Soeharto ya. Dan puncak dari melemahnya pengaruh Soekarno kan muncullah Super Semar di tahun 66 ya. Surat perintah 11 Maret. Dan perlahan tahun 67 Soekarno diturunkan oleh MPRS ya, karena tidak puas jawaban Soekarno di LPJ-nya menghadapi MPRS, akibat dia tidak mau membubarkan PKI ya, karena kan yang diinginkan oleh masyarakat, oleh mahasiswa, oleh Tritura, bahkan Soeharto pun beberapa kali ya meminta kepada Soekarno untuk minta bubar PKI, itu kan tidak mau Soekarno-nya. Dan itulah yang mengawali fase Orde Baru ya. Nah, Orde Baru setelah Orde Lama tentunya karena Orde Lama ternodai oleh peran komunis ya sebagai ideologi yang dianggap paling bertentangan dengan Pancasila, maka Orde Barulah yang sebenarnya menghidupkan lagi Pancasila dan memberlakukan Undang-Undang Dasar 45 ya. Walaupun Orde Baru pun akhirnya mengalami sial di tahun 98 setelah 32 tahun ya, dengan Krismon ya. Dan juga mungkin juga ada penyalahgunaan dari konsep Pancasila oleh Orde Baru ya. Jadi tidak sepenuhnya baik sebenarnya. Pancasila oke dihidupkan dengan baik oleh Orde Baru, tapi ada dampak buruknya, yaitu dengan tafsir tunggal dan ajas tunggal Pancasila di era Orde Baru untuk kepentingan kekuasaan Soeharto. Dan reformasi ya, seiring dengan jatuhnya Soeharto, jatuhnya juga Pancasila gitu kan. Sehingga banyak hal-hal yang jauh dari nilai-nilai Pancasila dalam praktek kenegaraan sebenarnya di era reformasi. Puncaknya adalah amandemen Undang-Undang 45 dengan adanya pemilu yang sangat bebas ya sampai sekarang. Walaupun di era Pak Jokowi juga sudah ada upaya kembali menghidupkan Pancasila ya. Bahkan diawali oleh era Pak SBY dengan kembali memberlakukan Undang-Undang Dasar Undang-Undang Perguruan Tinggi yang menghidupkan lagi Pancasila di perkuliahan ya, di mata kuliah Pancasila. Tahun 2012 kan masih Pak Jokowi. Pak SBY. Dan 2013 kurikulum 2013 ada kembali di sekolah ada mata pelajaran PPKN dari sebelumnya hanya PKN. Dan sekarang ya kita tahu sendiri ya bagaimana kita masih berjuang menghadapi sebuah ancaman, tantangan, hambatan, gangguan ya dalam membangun negara ini. Oke, kurang lebih itu ya seputar perjalanan bab 2. Jika ada yang ingin digali lagi yang telah Anda tanyakan di berbagai FAT bab 2 silakan. Di sisa waktu kita manfaatkan ya. Ada sekitar 10 ke 20 menit lagi. Apakah mau dari Orde Lama yang tadi belum saya singgung semuanya, maupun di Orde Baru maupun di era-era sekarang. Silakan, siapa? Yang bab 2-nya belum saya terjawab ya, yang ditugas, Anda kan bertugas untuk bertanya. Kan tidak mungkin saya membahas satu persatu pertanyaan. Nah, yang perlu penggalian lagi siapa coba? Ada yang perlu digali lagi di bab 2?
Pertanyaan siapa? Ada? Atau kembali saya bertanya? Silakan. Saya Pak. Siapa? Nur Aisyah. Apa yang ingin Anda tanyakan? Nur Aisyah. Langsung pertanyaannya, Nur. (099) ya. Silakan Nur Aisyah. Ada? So, yang lainnya? Atau saya yang bertanya? Bab 3. Ya Pak, Oke, silakan. yang bab 2. Yuda. Yuda itu nomor 021 Pak. Oke, silakan Yuda, apa yang ingin Anda tanyakan? Pertanyaan saya dari video yang Bapak sampaikan di menit 5 ke 18. Insinyur Soekarno menyadari bahwa banyak kekurangan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat option bahwa Undang-Undang Dasar 1945 bisa diperbaiki kecuali bagian pembukaan karena kristalisasi langsung dari dasar hukum. Nah, pertanyaan saya, sejak kapan gitu Pak aturan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah? Itu aja Pak. Itu Terima kasih. kausal dalam amandemen terakhir ya, tahun 2002. Nah, ini kita belajar dari pengalaman sejarah sebenarnya. Tadi kita udah menguraikan ya, bahwa apakah UUD 45 itu hukum tertinggi? Yes, gitu ya, di bawah hukum dasar, di bawah dasar, di bawah Pancasila, di bawah dasar negara. Tapi apakah itu sempurna? Tentu tidak ya, no. Karena buatan manusia kan gitu ya. Bahkan kalau belajar dari sejarah, betul ada doktrin misalnya, Pancasila harga mati, UUD 45 harga mati. Bahkan ada 4 pilar kebangsaan ya. UUD 45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Yang kalau kita lihat apakah itu harga mati? Enggak juga gitu kan. Itu hanya doktrin gitu kan. Bahkan konsep 4 pilar pun itu kan keliru itu kan kalau menurut saya. Karena pilar itu kan tiang. Sementara kalau Pancasila kan dasar. Itu hanya doktrin bagaimana kita menjaga negara sebenarnya ya. Tapi beberapa konsep harus kita kritisi. Apalagi ke sejarah yang telah kita pahami ya. Ternyata mau NKRI pernah RIS kan gitu, betul nggak? Setelah 45, bukan kesatuan. Pancasila kita pernah Nasakom. Walaupun Soekarno sendiri yang menerapkan Nasakom ya, yang disebut Bapak Pancasila kan Soekarno sendiri tidak mempraktekkan Pancasila ya selama dia menjadi presiden. Kalau kita boleh jujur kan, kalau kita boleh jujur terhadap sejarah, ya. Bhinneka Tunggal Ika ya kita berbeda-beda ya, tujuan juga berbeda kan, banyak yang berbeda. Kalau kita juga boleh jujur ya gitu. Jadi, nah dan upaya untuk mengubah UUD yang diubah 2 kali kan sebenarnya dari UUD 45, RIS dan UUDS itu 3 ketiga UUDS dan kembali lagi ke 45 di dekrit dan dirubah lagi di amandemen. Pancasila yang di dalamnya atau yang isinya merupakan kandungan dari pembukaan kan ya. Jadi Pancasila itu nanti bab 3 kita akan Anda sudah boleh baca bab 3 ya. Bakal UTS. Karena bab 3 itu karena dasar negara kita itu adalah Pancasila yang mana yang termuat dalam pembukaan. Nah, untuk itu kenapa pembukaan tidak bisa dirubah? Karena pada pengalaman ini
bisa aja dirubah gitu kan. Karena kan untuk mengamandemen Undang-Undang 45, untuk membuat undang-undang yang baru itu kan yang pertama kali dibahas dasarnya kan. Kita lihat sebelum kita membuat UUD 45 di sidang BPUPK kan diawali oleh BPUPK 1 dan Piagam Jakarta 22 Juni. Dasarnya dulu yang dibuat, konsep dasarnya. Disepakatilah Pancasila, disepakati rumusannya di Piagam Jakarta dan di PPKI disahkannya gitu. Barulah pasal-pasalnya, batang tubuhnya. Nah, berkaca pada pengalaman sejarah di tahun 55 khususnya ya. Di sini mereka tidak sampai ke pembahasan pasal-pasal di tahun 55 ini. 56 sampai 59 itu. Mereka mentok di sini di dasarnya. Boro-boro pasal-pasalnya gitu kan. Nah, khawatir kalau kita kembali meninjau ulang dasar negara di pembukaan, karena pembukaan adalah satu kesatuan dengan proklamasi, ya. Paham nggak? Kan udah saya jelaskan ya hubungan antara pembukaan dan teks proklamasi. Berarti kalau kita mengubah pembukaan, kalau ditinjau dari sisi historis, dari sisi sejarah, berarti kita sama dengan meninjau ulang kemerdekaan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, generasi ini gagal ya membahas pembukaan, membahas dasarnya. Jadi persoalannya belajar dari sejarah bukan tidak boleh, bukan haram untuk dirubah. Tapi ada yang mampu enggak? Dan pengalaman tahun 55 tidak mampu mengubah itu. Akhirnya kan 3 tahun hanya berdebat aja mengenai konsep dasar negara. Padahal generasi 45 dari mulai BPUPK 1, Panitia 9, BPUPK 2 dan Panitia dan PPKI sudah habis-habisan merumuskan dasar negara. Dan memang generasi terbaik yang bisa bermusyawarah dengan baik hanyalah generasi 45. Generasi 55 pun gagal ya. Pemilu yang paling demokratis pun tahun 55 gagal membuat sebuah musyawarah. Coba kalau sekarang Anda percaya nggak ke DPR sekarang, MPR sekarang, hasil pilihan rakyat. Kalau mereka bisa membuat sebuah konsep negara. Waktu kemarin aja misalnya Krisdayanti ya, KD membongkar gajinya sendiri, uring-uringan itu kan anggota dewan yang lainnya gitu. Padahal kan jujur ya itu Krisdayanti itu. Ternyata dia mendapatkan uang bisa nyampe miliaran ya di luar gaji pokok. Bahkan yang beberapa 2 hari terakhir kemarin ya, wakil rakyat kita telah terkonfirmasi positif ya. Siapa yang kemarin positif? Wakil Ketua DPR. Haji Samsudin positif ya. Positif korupsi. Positif tersangka oleh KPK, gitu kan. Jadi itu ya, jadi persoalannya itu. Dan saya yakin generasi sekarang silakan kalau Anda percaya pada generasi yang hasil pemilu yang kita pilih setiap tahun kalau memang mereka mampu. Karena kan yang kita lihat mereka tuh bukan sibuk berbeda pendapat konsep bernegara. Tapi mereka sibuk bukan berbeda pendapat tapi berbeda pendapatan. Ya. Karena perbedaan pendapatan kalau sekarang itu bukan perbedaan pendapat. Jadi ya muncullah budaya korupsi yang mungkin tidak kunjung-kunjung selesai. Itu ya paling tidak Yuda. Jadi ada alasan sejarah juga sebenarnya ya, bukan semata-mata haram ataupun harga mati, tetapi sejarah kita gagal ya kalau itu membahas itu. Ini dari si Nur Aisyah ya, ini di chat, Anda bisa boleh lihat room chatnya. Dikatakan pada saat pemilu 55 PKI dianggap sebagai dewa penolong bagi kaum buruh tani yang diperhatikan oleh pemerintah, yang tak diperhatikan. Betul ya. Apakah contoh strategi yang dilakukan oleh PKI untuk mendekati rakyat? Bagaimana dampak terhadap masyarakat itu sendiri? Apakah janji-janji PKI terhadap masyarakat terrealisasikan? Dan kenapa saat dijatuhi hukuman mati para terdakwa yang tempat PKI memilih bungkam, bahkan sampai saat ini para sejarawan masih terus menyelidiki pembenaran peristiwa G30? Ini pertanyaan yang sangat sensitif, tapi memang sekemampuan saya harus kita gali sejujur-jujurnya gitu ya. Kalau ada yang punya fakta baru itu silahkan. Nah, berbicara pemilu 55 ya. Kenapa kita melihat PKI begitu dahsyatnya ya perkembangannya setelah gagalnya mereka memberontak di 48 tapi berhasil di tahun
comeback rebound di tahun 55 ya dengan gaya baru, dengan pemimpin baru yaitu Aidit Nyoto, Sam Komarujaman dan kawan-kawannya. Nah, betul bahwa memang saat itu boro-boro bisa memperhatikan buruh dan tani mungkin ya pemerintah. Karena mengurus konsep negara aja belum selesai ya. Itulah kenapa PKI berhasil meraih simpati masyarakat. Ini hebatnya orang-orang PKI kan mereka bukan kaum biasa ya. Mereka kaum-kaum intelek semua, lulusan-lulusan luar negeri semua, kebanyakan lulusan Soviet ya, sekolah-sekolah mereka karena akibat larangan mereka beraktivitas pada masa Hindia Belanda. Dan belajar bagaimana menyebarkan ajaran ini ya ke negara aslinya yaitu Soviet. Walaupun tidak semua tokoh PKI terlibat aksi kekerasan sebagaimana kita gambarkan di tahun 65 dan maupun 48 ya. Ada tokoh PKI yang benar-benar dia tidak radikal ya, bahkan selalu menolak teman-temannya. Misalnya pada saat 26 Semaun memberontak kepada Belanda itu mereka gak menolak. Karena kurang strategis gerakannya. Bahkan di Muso waktu 48 ada yang nolak juga tokoh PKI. Siapa dia? Adalah Tan Malaka ya. Dia tokoh PKI tapi dia sangat religius dan tidak terlibat dalam praktek-praktek aksi radikal pemberontakan oleh teman-temannya. Nah, kembali lagi ke konsep dasar mereka ya, mereka orang-orang hebat. Biasanya kalau orang-orang intelektual masuk ke masyarakat kan gagap ya, betul nggak? Biasanya gitu ya. Anda misalnya kuliah S1 bahkan masih mahasiswa, kalau masuk ke orang-orang kecil, ke mereka yang tidak sekolah, ke tukang beca, ke tani buruh, pasti akan gagap berbicaranya itu. Karena kagok mungkin biasa berbicara ilmiah, lalu bicara harus dengan bahasa rakyat. Mungkin juga kalau partai lain seperti itu ya, tokoh-tokoh lain sehingga tidak begitu dekat dengan rakyat. Nah, kalau PKI bisa dekat dengan rakyat karena isu-isu mereka isu-isu buruh, isu-isu tani. Kan tahu sendiri lambangnya bagaimana? Lambang PKI. Palu dan arit. Itu kan melambangkan dua gambaran masyarakat bawah ya, buruh dan tani. Mungkin kalau saya mengibaratkan seperti ini, kenapa mereka bisa mendapatkan simpati masyarakat? Kamu buruh, iya. Kamu tani, iya. Kamu miskin, iya. Lemah iman, yes. Kayak si Saeb ya, di firman pensiun, seperti itu kurang lebih ya. Jadi yang miskin dan lemah iman, yang masuk ke PKI itu. Dan memang dijanjikan kesejahteraan gitu kan. Kamu buruh sebagai apa? Sebagai buruh aja. Berapa gaji kamu? 5 miliar per bulan, oh gede tuh gitu mah. Ya paling buruh kasar dengan 8 jam kerja misalnya, tambah lembur 12 jam, berapa yang dihasilkan? Mungkin di bawah standar. Itu pertama ya. Petani di kita, kebanyakan petani kan buruh tani juga. Tidak punya tanah, tidak punya lahan. Berapa kamu diupah oleh majikan kamu? Pasti nggak berimbang gitu kan. Sementara misalnya pemilik tanah, pemilik sawah, bahkan pemilik pabrik, orang-orang di mapan, para bos-bosnya hidup mapan. Kan mereka anti kemapanan. Oke, kalau begitu biar ini adil, berimbang, kita rebut tanah-tanah para bos kita. Kita bagi rata. Karena konsepnya mereka sama rata sama rasa. Jadi kalau mereka sudah berkuasa, maka tidak akan ada tanah-tanah milik pribadi. Tapi semuanya akan diambil alih oleh negara, dibagi rata ke masyarakat. Itulah mereka terpicut kalau untuk para petani. Kalau untuk para buruh juga sama ya. Kita rebut aja pabrik-pabrik itu dari tangan-tangan mereka, dari tangan-tangan kaum kapital. Kan mereka menganggap pemilik pabrik itu adalah kapital, pemilik modal. Kita rebut, kita ambil alih oleh negara dan kita bagi rata ke hasilnya. Pasti kalau orang miskin, orang lemah iman, kalau diberikan janji seperti itu ya pasti akan tergoda. Ya. Siapa sih yang ingin hidupnya lebih baik gitu kan? Pasti semuanya ingin lebih baik. Dan setelah mereka berkuasa walaupun tidak menempel ke kekuasaan Soekarno, kan mereka menjadi partai besar ya. Dan mereka mempraktekkannya ya. Merebut tanah-tanah para pemilik tanah. Dan kebanyakan kalau di desa kan pemilik tanah itu siapa sih? Ya para kiai kan pasti banyak, para pemilik pesantren. Pasti mereka punya tanah dan mereka rebut, dan kalau melawan disiksa, dihukum, dibantai gitu kan. Jadi selalu memberontak pada kaum-kaum buruh dan sebagainya. Itu yang negatifnya. Bahkan beberapa temuan-temuan yang positifnya misalnya ketika kaum buruh
isu-isu buruh waktu sedang rame-rame misalnya Idul Fitri, Idul Adha ataupun hari-hari raya besar agama, maka melakukan sebuah negosiasi ke para pemilik pabrik untuk memberikan THR. Katanya THR jasa perjuangan buruh. Maaf PKI katanya seperti itu. Tapi kita bisa cross check lebih lanjut lagi ya tentang kebenaran itu. Yang jelas ya salah satu praktek perjuangan mereka sampai konflik dengan masyarakat dan muncul aksi pembunuhan ataupun pembantaian oleh mereka dengan cara ya seperti itu yang tadi saya gambarkan ya. Jadi memaksa para pemilik perusahaan, pemilik pabrik, pemilik tanah untuk menyerahkannya ke mereka ataupun dalam mungkin mereka alasannya untuk negara karena mereka bagian dari negara pemerintahan Soekarno saat itu. Kalau melawan ya disiksa, dihukum mati gitu kan. Itu kurang lebih kalau berkaitan dengan kalau misalnya janjinya bagaimana, kita lihat sendiri karena ini kan ideologinya mereka transnasional ya, ideologi internasional mereka itu. Kalau misalnya itu mereka lebih baik, mungkin tidak akan bangkrut. Karena kan tahun 91 PKI bangkrut ya, gagal mencapai cita-citanya. Karena kalah bersaing dengan liberal mungkin ya gitu. Dan Soviet bangkrut, Jerman bersatu dengan runtuhnya tembok-tembok Berlin. Dan akhirnya ya dianggap bubar PKI ya, di Soviet itu. Walaupun memang ada negara-negara yang belum move on ya, seperti Korea Utara, Korea Selatan yang masih berseteru dengan konsep. Tapi kan Korea Selatan, Korea Utara kan tidak sepenuhnya komunis. Korea Utara itu kan seperti monarki ya, seperti raja kan pemerintahannya. Betul nggak? Kim Jong Il ke Kim Jong Un itu kan hanya anak bapak kayak kerajaan bentuknya, tidak seperti komunis. Hanya caranya cara komunis karena diktator gitu ya. Cina yang masih ada partai komunis kan hanya dalam tataran politik di Cina itu, yaitu tentang diktatornya ya, partai tunggalnya. Sementara praktek ekonominya kan Cina juga tidak komunis tapi sosialis juga gitu, kapitalis juga. Maaf, kapitalis ya. Jadi itu ya tentang kenapa pada saat jatuh hukuman mati para terdakwa yang terlibat PKI memilih bungkam, bahkan saat ini para sejarawan masih terus menyelidiki kebenaran. Ya, siapa yang dibunuh nih? Hukuman para terdakwa, ya kan yang dieksekusi mati oleh Soeharto oleh pemerintahan saat itu adalah ya, Kolonel Untung yang terlibat, yang Cakrabirawa ya, yang komando pasukan yang melakukan penculikan itu kan Untung langsung dieksekusi di tahun-tahun itu ya. Sementara kan tokoh-tokoh utamanya Nyoto kan nggak tahu kemana kabur katanya ya. Kalau Aidit itu kan langsung kabur juga setelah G30 itu dan ditangkap di daerah Jawa dan dieksekusi mati oleh tentara ya. Tidak sempat diadili. Namun yang menjadi persoalan adalah peristiwa setelah G30 kan ada aksi balasan ya. Yang awalnya menjadi korban PKI melakukan aksi balasan terhadap PKI, karena sudah lemah posisinya kan gitu. Sehingga para keluarga yang terlibat PKI misalnya apakah dia anak cucunya, apakah dia saudaranya ataupun anggotanya, melihat ada orang yang dikatakan tuh malam-malam misalnya ada situ tuh anak PKI ataupun tokoh PKI dikejar oleh masyarakat yang dulu jadi korban. Bisa ada disiksa, itu dihukum ya memang ada aksi balasan gitu ya. Tapi sekali lagi harus berimbang gitu kan. Karena kan dalam keadaan seperti itu ya mana mungkin ada orang bisa berpikir jernih ya. Karena orang tuanya dibunuh misalnya. Ulamanya dibunuh, santrinya banyak korban. Ketika misalnya dendam ya nyawa, bayar nyawa. Saat itu kan seperti itu. Tapi apa yang dilakukan oleh PKI juga sama ya ketika mereka berkuasa. Apalagi kita tarik di tahun 48 juga polanya tidak jauh berbeda ya. Karena selain mereka hobinya kudeta, merebut kekuasaan dengan cara radikal, kan kita sudah 3 kali kan upaya kudetanya. Ke Belanda, 48 dan tahun 65. Dan juga mereka hobinya ya konflik dengan masyarakat. Ya, kebanyakan ya umat beragama. Kalau di kita mungkin karena di kita Islam banyaknya ya pasti yang korban adalah umat Islam. Kalau di daerah lain yang di Jawa, di Bali mungkin Hindu ya, ada konflik dengan umat Hindu. Kalau di Eropa dengan umat Katolik kebanyakan yang mereka itu banyak sekali ya berkonfliknya yang menjadi korbannya ataupun yang Protestan kalau yang dengan Kristen. Jadi itu, jadi bukan hanya ke umat Islam, hanya di kita kebetulan yang banyak Islam. Kalau di negara-negara lain yang konflik ya dengan agama lain gitu. Itu ya tentang kalau bicara kebenaran PKI misalnya itu kan G30 ada beberapa versi, ada 4, 5, 6 versi. Ya. Tapi dari bukti-bukti yang ada ya, dari
beberapa temuan-temuan dan dari korban yang ada kan masih ada korbannya ya. Masih ada korbannya gitu ya. Saksinya masih banyak, apalagi di tahun 65 ya. Di 48 masih ada yang menyaksikan bagaimana kekejamannya gitu. Jadi mau siapa lagi gitu ya. Itu yang mungkin kalau kita lihat dari, walaupun memang tidak sepenuhnya, tapi lihat dari fakta-fakta rasionalnya aja ya. Kalau misalkan mereka tidak bersalah, kenapa harus pada kabur setelah G30 gitu kan. Itu kalau dari sisi, mungkin dari sisi yang kita sebagai logika paling awam ya. Dan dari keputusan presiden ataupun dari TAP MPR yang masih sekarang berlaku di tahun 66, kan ya satu-satunya partai ataupun ideologi yang terlarang adalah komunis gitu kan. Itu belum dicabut. Walaupun Gus Dur dulu pernah membuat sebuah rekonsiliasi dengan mempertemukan ya keluarga korban PKI, katakanlah keluarga Aidit dan kawan-kawan dengan keluarga jenderal itu kan, tapi kan upaya Gus Dur untuk mencabut TAP MPR larangannya kan tidak terjadi ya. Sempat banyak mendapat penolakan. Tapi untuk screening ataupun untuk penghapusan 7 turunan yang tidak bisa jadi PNS dan sebagainya, sekarang udah dicabut kan oleh Gus Dur dulu. Bahkan imbas dari pencabutan 7 turunan itu sebenarnya kan kita bisa menyaksikan ya, di tahun tak lama setelah reformasi ada seorang anggota DPR yang membuat orang Jawa Barat yang menulis buku, Aku Bangga Jadi Anak PKI dan sebagainya. Sekarang Anda bisa melihat anak Aidit setiap tahun bicara lantang ya, ingin supaya negara meminta maaf kepada PKI. Kan sudah terang-terangan seperti itu. Ya karena mereka hanya melihat peristiwa setelah G30, tidak melihat peristiwa sebelumnya. Jadi itu ya teman-teman semua, untuk secara umum ya PKI seperti itu, apa yang saya ketahui. Dan ya mungkin walaupun itu banyak kontroversi, banyak versi ya, tapi dari sisi yang lain saya kira dari sisi yang fakta-fakta yang terjadi ya banyak arahnya ke sana ya. Gitu. Karena bukan hanya 65, kalau melihat 65 lihat juga 48, lihat juga 28, 26 ya. Itu. Silakan, Anda masih ada di sisa waktu sekitar berapa menit? Izin bertanya, Pak. Ya, Pak. Siapa izin Oke. bertanya? Oke, yang bertanya daftar antrian ya. Putri dan siapa? 2 orang barusan teh. Putri dan Putri ya, Alvina ya. Dua Putri silakan. Berapa NPM-nya? 042, Pak. Kalau Putri yang satunya? Putri apa yang satunya? Putri Alvina. Putri Alvina 88. So, langsung. Di bab 2, Pak, saya bertanya di bab 2, Orde Lama tentang surat Super Semar. Apakah benar surat Super Semar itu dijadikan alat kudeta oleh Soekarno untuk mengalihkan kekuasaannya pada Soeharto? Oke, terima kasih udah bisa ditangkap. Putri Alvina, Pak. Apa penyebab terjadinya perubahan konstitusi di Indonesia? Yang mana? Yang bab 2, Pak. Yang tahun berapa perubahannya? Kalau dalam UUDS dan RIS itu karena adanya campur tangan Belanda ya, akibat agresi militer Belanda. Kalau kita kembali lagi ke 45 kan karena oleh dekret karena gagal dibuat yang baru. Betul? Ya itu ya, tadi udah. Kalau amandemen tahun 2002, tahun 99 itu karena UUD 45 yang asli banyak kelemahan tentang masa jabatan presiden khususnya. Karena Soeharto bisa menjadi presiden selama 32 tahun tanpa melanggar Undang-Undang Dasar. Jadi dirubahlah pasal tentang masa jabatan presiden. Itu. Jadi kalau sekarang misalnya ada wacana 3 periode lagi menambah masa jabatan, itu sama halnya dengan mengkhianati reformasi. Karena adanya reformasi itu adalah untuk membatasi masa kekuasaan presiden. Sekarang misalnya mau ditambah masa jabatannya. Itu ya, jadi tadi alasan-alasan itu. Ada gangguan dari dalam, dari luar, dan ada kelemahan-kelemahan yang termuat dalam UUD itu sendiri. Oke, itu Putri Alvina ya. Nah, untuk Putri Iya, Pak. Nur Hoeria, Super Semar itu faktanya ada ya. Suratnya ada. Soekarno sendiri mengakui itu
ada dalam beberapa pidato-pidato setelah 11 Maret, tapi Soekarno menegaskan itu adalah bukan pelimpahan kekuasaan, tetapi itu adalah perintah pengamanan negara yang kacau. Dan orang yang paling dipercaya dan karena tentara yang paling tinggi dan masih bisa berpengaruh adalah Soeharto. Urusan itu apakah itu kudeta atau tidak, pan tidak nampak kudeta. Bisa itu karena kecerdasan Soeharto dalam memanfaatkan situasi, ya. Dan juga hukum alamnya Soekarno udah mulai melemah pengaruhnya. Hukum alam aja kalau menurut saya ya, itu ya. Jadi sebenarnya Soeharto sendiri meminta kepada Soekarno, Bung Karno tolong bubarkan PKI, biarlah aku yang menjadi bemper kamu. Itu permintaan Pak Harto dan kepada Soekarno. Tidak akan kehilangan kekuasaan sebenarnya Soekarno itu. Kalau dia mau kalau dia mengiyakan apa yang diinginkan oleh masyarakat yang demo saat itu dan yang kacau saat itu. Tapi Soekarno tidak mau membubarkan PKI. Apa jawaban Soekarno kepada Soeharto setelah PKI tidak mau dibubarkan? Mau taruh dibawa kemana muka saya, kata Soekarno. Karena dia sudah terlanjur kampanye bahwa PKI adalah konsep Nasakom yang menjadi nilai jual ke luar negeri. Jadi itu yang sebenarnya alasan pertama ya. Jadi Soekarno lebih baik kehilangan kekuasaan daripada hal itu. Nah setelah itu, maaf nih, setelah alasan lain ya, apakah bisa nggak Soekarno misalnya tetap berkuasa, bertahta saat itu? Bisa saja. Tapi dengan catatan ya, akan muncul pertumpahan darah. Kenapa coba Soekarno tidak melawan Soeharto? Tidak membubarkan PKI? Mungkin tahu Soekarno PKI salah, tapi kan malah mungkin Soekarno mengkhianati temannya sendiri, yaitu ya PKI gitu, yang telah berjasa pada dia untuk yang menginginkan dia menjadi apapun di era Orde Lama. Dan jika Soekarno membubarkan PKI dan menyalahkan PKI, maka akan yang konflik bukanlah hanya PKI dengan Islam dan dengan pendukung Soeharto, tapi juga pendukung Soekarno pun akan ramai-ramai membantai PKI. Dan itu tadi diinginkan oleh Soekarno. Jadi itulah yang terjadi sebenarnya gitu ya. Urusan misalnya itu Soeharto mengkudeta, itu kan urusan ya kehebatan Soeharto ya. Dia bisa memanfaatkan situasi ya. Karena kan tujuan orang adalah berpolitik adalah untuk berkuasa. Apapun caranya ya itu silahkan bisa dicari oleh orang itu. Itu ya. Putri, oke lah kita jumpa lagi minggu depan ya, ataupun pembahasan yang belum selesai sebelum tes nanti kita diskusikan ya. Khawatir minggu depan sudah ada jadwal pertama di minggu pertama. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin F duluan ya.